Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik semua di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan pagi-pagi adik-adik pasti sudah mempersiapkan diri, bangun, lalu mandi, kemudian berpakaian yang rapi, sarapan, dan siap-siap untuk beribadah memuji Tuhan hari ini. Adik-adik, pagi hari ini Kak Ica sebagai liturgos, pemusik serta editor kita adalah Kak Catherine Simajunta. Kemudian ada yang istimewa pagi hari ini. Apa ya Kak? Karena pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh ibu majelis kita. Siapa dia ya? Ibu majelis kita yang cantik, Ibu Indah Kurniawati. Beliau juga pernah melayani di IMPA Batita. Kemudian kita juga akan ditemani dua orang teman kita, kakak beradik loh, yaitu Ferdinand Pandiangan yang akan membawa kita dalam doa pembukaan, serta Esther Pandiangan yang akan memimpin doa persembahan nanti. Nah, sekarang adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, selanjutnya adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PLKPA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita, Ferdinand Pandiangan. Bagaimana sikap berdoa yang baik adik-adik? 1. Lipat tangan. 2. Tutup mata. 3. Tunduk kepala. Lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah pagi ini. Tuhan berkati. Amin. Nah adik-adik, sekarang untuk mengawal ibadah kita akan bernyanyi 2 lagu. Lagu Happy Yaya dan Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik semangat ya bernyanyi.
Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, sekarang adik-adik kita akan masuk pada pembacaan Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Adik-adik yang di rumah bisa minta bantu sama papa atau mama dalam pembacaan Mazmur. Sekarang dengarkan Kak Ica akan membacakannya buat kita semua ya. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan Mazmur buat kita di pagi hari ini. Adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Indah buat kita. Tapi sebelum firman Tuhan kita dengar, kita bernyanyi dulu lagunya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kakak berharap semua tetap sukacita mengikuti IMPA hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan Tuhan juga menolong kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, firman yang kita baca hari ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ribuan tahun yang lalu tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, tadi sudah Kak bacakan, ada seorang pemilik kebun anggur. Kebunnya sangat luas dan perlu banyak orang
yang bisa bekerja di kebunnya. Nah, untuk mencari pekerja, pemilik kebun anggur mulai dari pagi-pagi benar sudah keluar untuk mencari orang yang mau bekerja di kebunnya. Bertemulah dia dengan beberapa orang dan mengajak mereka untuk bekerja di kebunnya. Orang-orang yang ditemuinya bersedia dan mereka bersepakat setelah bekerja di kebun itu akan mendapat upah 1 dinar sehari. Ya, lalu mereka mulai bekerja dengan giat sejak pagi itu juga. Ya, nah lalu diceritakan juga pukul 9, jam 9, pemilik anggur keluar lagi dari rumahnya untuk mencari orang yang membantunya bekerja di kebun. Ditemuinya lah orang-orang yang sedang duduk di dekat pasar. Mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa. Lalu pemilik kebun mengajak mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Mereka bersedia, maka berangkatlah orang yang duduk-duduk dekat pasar ke kebun pemilik kebun anggur untuk bekerja. Demikian juga waktu menunjukkan pukul 12 siang. Pemilik kebun keluar lagi mencari orang-orang yang mau bekerja di kebunnya. Pukul 12 dia mencari orang untuk bekerja. Pukul 3 sore, dikatakan di Alkitab 3 petang, dia keluar lagi mencari orang di luar untuk bekerja. Kenapa ada di sini? Tidak ada orang yang mengupah kami tidak ada pekerjaan. Lalu pemilik kebun mengajak mereka untuk bekerja di kebunnya. Demikian juga waktu jam 5 sore, ada juga orang yang diajak untuk bekerja di kebun pemilik kebun anggur. Mereka bekerja, melakukan tugasnya di kebun anggur itu. Nah, ketika hari sudah malam, pekerjaan sudah selesai di kebun anggur itu. Maka pemilik kebun anggur memanggil mandor atau pengawas para pekerja yang ada di kebun. Panggillah para pekerja ke sini. Sudah saatnya mereka mendapat upah dari pekerjaannya. Nah, berkumpullah para pekerja, mulai yang datang pagi-pagi, datang siang, dan datang sore hari. Semuanya berkumpul untuk mendapatkan pembagian upah. Nah, pemilik kebun anggur mulai memanggil yang datang terakhir sore hari. Mereka mendapat seperti kesepakatan atau janjinya setiap orang 1 dinar. Ya. Berikutnya yang siang dipanggil bekerja dari siang, mereka mendapat upahnya 1 dinar. Sampai pada akhirnya yang bekerja mulai dari pagi, mereka juga mendapatkan upah yang sama, 1 dinar juga. Maka mereka mulai dikatakan bersungut-sungut. Mereka kesal. Kita kan bekerja dari pagi, kita sudah bekerja keras dari pagi, kita lebih lama bekerja. Kenapa kita hanya mendapat 1 dinar seperti mereka yang mulai bekerja dari siang, yang mulai bekerja dari sore? Seharusnya kita mendapat upah yang lebih banyak, pikir mereka seperti itu. Lalu mereka protes, menyampaikannya kepada pemilik kebun anggur. Tetapi apa yang mereka keluhkan itu tidak mengubah keputusan pemilik kebun anggur. Dia katakan bahwa dia memberikan sesuai dengan kemurahan hatinya karena kebun itu adalah miliknya. Jadi apa yang dia berikan adalah sesuai dengan kemurahan hatinya juga. Dan diberikan sesuai perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibicarakan bersama sebelum mereka bekerja di kebun itu, yaitu setiap orang 1 dinar sehari, tidak melihat kapan mereka mulai bekerja. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tadi, Tuhan Yesus hendak menyampaikan kepada murid-muridnya dan juga menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan murah hati kepada semua orang. Pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan yang mau memberikan
kepada semua orang yang terbaik menurut kemurahan hatinya. Tuhan tidak melihat siapa kita. Semua mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Tidak hanya orang yang mampu bekerja dengan luar biasa, yang tidak mampu, yang dianggap tidak mampu, yang hanya setengah-setengah. Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan juga mengasihi kita semua. Anak yang pintar, anak yang mungkin dianggap tidak pintar, semua dikasihi oleh Tuhan. Ya, semua dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat dari mana kita. Semua dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita mendapat udara yang sama untuk bernapas. Setiap kita mendapatkan sinar matahari yang sama dari Tuhan. Tuhan murah hati kepada semua orang. Tuhan baik kepada semua umat manusia. Juga kepada kita semua. Kepada adik-adik juga. Nah, lalu berikutnya, Tuhan mau supaya kita bekerja untuk Tuhan, dipanggil semuanya. Kita semua dipanggil untuk bekerja. Juga adik-adik. Tuhan mau adik-adik juga bekerja buat Tuhan. Tapi saya belum sekolah. Saya masih TK. Saya belum bisa bekerja. Saya tidak bisa mengetik seperti papa mama yang bekerja di kantor. Bukan seperti itu pekerjaannya. Pekerjaan yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan adalah melakukan yang baik. Melakukan segala sesuatu yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita. Banyak hal yang adik-adik bisa lakukan. Ada adik-adik yang pintar menyanyi, ada yang pintar berolahraga, pintar membaca puisi, pintar menari. Masing-masing adik-adik punya kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mari kita pakai segala kemampuan, segala bakat yang adik-adik punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan pekerjaan yang baik, berbicara yang sopan, menghormati orang tua, mengasihi saudara, suka menolong teman, patuh kepada aturan. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai pekerjaan adik-adik bagi kemuliaan nama Tuhan. Patuh kepada aturan di suasana pandemi saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita patuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Selalu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan sebisa mungkin tidak keluar rumah jika tidak melakukan kegiatan yang penting. Mari kita patuhi itu sebagai bentuk ketaatan kita semua. Mau melakukan yang terbaik, seperti yang Tuhan rindukan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan beri kemampuan, beri kelebihan, ada yang pintar menari, menyanyi, berolahraga, pintar sekolahnya, biarlah itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan harus kita ingat, jangan kita menjadi sombong atau merasa paling hebat dengan kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang hebat, tetapi juga sekaligus rendah hati. Kita menyadari bahwa Tuhan memberi kita kepintaran, memberi kita kehebatan, itu karena kebaikan Tuhan yang selalu bermurah hati di dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, marilah kita semua selalu melakukan yang terbaik, menjadi anak Tuhan yang baik, yang hebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Dan sekarang kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku.
Mari kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan dengan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau murah hati kepada kami semua. Ajar kami, anak-anak-Mu, untuk selalu bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami juga untuk kami boleh memenuhi panggilan Tuhan, melakukan pekerjaan, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk segala bakat, segala kemampuan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah boleh kami pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami senantiasa rendah hati dan menyadari bahwa semua yang Tuhan beri akan boleh mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk orang tua, untuk keluarga, saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, segala usaha pekerjaan orang tua Tuhan juga memberkati. Berdoa juga untuk pelayanan gereja kami. Kau memberkati para pendeta kami, memberkati para majelis, memberkati semua pelekat, bahkan juga kakak-kakak PA yang melayani kami. Tuhan memberkati, biarlah melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berikan kedamaian, kesejahteraan untuk negara kami. Biarlah persatuan dan kesatuan senantiasa terjaga. Para pemimpin kami dari pusat hingga yang ke daerah, Tuhan tambahkan hikmat bijaksana agar dapat memimpin kami dengan baik dengan pimpinan dari Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menaikkan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan nanti persembahannya dapat diantar langsung oleh mama atau papa ya adik-adik. Atau bisa juga ditransfer melalui rekening gereja yang sudah ditentukan. Dan sekarang sambil mengumpul persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 175, Mengucap Syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Amin. Adik-adik terkasih, ibadah kita sebentar lagi akan berakhir. Firman Tuhan juga sudah kita dengar. Kiranya firman tadi dapat membawa sukacita serta damai sejahtera dalam kehidupan kita setiap hari. Dan firman Tuhan juga membuat kita tetap semangat
dan semakin setia untuk melayani Tuhan dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekarang kakak undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama bernyanyi Kidung Pengutusan buat kita dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya seperti biasa dong. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Kak Dea datang untuk memberitakan kabar terbaru tentang perayaan Paskah kita. Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita melakukan aktivitas outdoor, berlomba bersama, bermain secara langsung, tapi hal ini tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Karena apa? Karena di perayaan Paskah tahun ini kita tetap akan melaksanakan lomba. Lomba apa Kak? Lombanya ialah lomba menghias telur di rumah. Yeay! Adik-adik jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik beserta dengan telur yang sudah dihias, kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini sesuai kelasnya masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga batas pengumpulan fotonya adalah 3 April 2021. Dan foto sudah bisa dikirimkan mulai minggu ini ke kakak Layan di kelas masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga bahwa pengumuman pemenangnya akan ada di perayaan Paskah kita di Zoom meeting pada 10 April 2021. Untuk itu, Kak Dea tunggu ya kehadiran adik-adik semua dan partisipasinya. Kak Dea tunggu bersama dengan dua teman Kak Dea, yakni Esther dan Samuel. Seru banget kan? Makanya adik-adik jangan lupa ikutan ya. Kak Dea tunggu fotonya dan partisipasinya di perayaan Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021. See you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik, sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami semuanya sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kakak berterima kasih
karena adik-adik semua selalu rajin dan setia untuk mengikuti ibadah online kita. Pesan kakak kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk selalu taat pada protokol kesehatan, selalu rajin untuk mencuci tangan, dan kalau keluar rumah pakai masker, serta selalu menjaga jarak. Dan yang paling penting lagi, adik-adik selalu berdoa supaya Tuhan selalu menjaga kita, memberi kita kekuatan, kesehatan bersama semua keluarga kita, sehingga kita semua memperoleh keselamatan. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Mwah. Adik-adik kelas Batita hingga TK, minggu ini kita akan membuat kreativitas menyusun anggur. Yuk kita ajak mama papa untuk membuatnya. Terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahannya. Pertama, alat dan bahannya adalah kertas origami atau kertas warna-warni. Kalau adik-adik tidak punya kertas origami, adik-adik mungkin punya kertas warna-warni yang lain, masih bisa kita pakai. Atau kalau adik-adik tidak punya kertas warna-warni, adik-adik bisa menyiapkan karton bekas, tapi yang masih bisa dipakai adik-adik ya, atau juga kertas yang masih ada bagian polosnya. Nah, nanti kita akan warnain dengan pensil warna atau krayon. Kemudian bahan yang kedua, kita siapkan kertas bentuk segi 3. Atau bisa juga kita pakai kertas yang tidak pakai lagi. Ini ukuran persegi panjang, kita ukur seperti ini adik-adik, menjadi segi 4, ukuran segi 4, kemudian kita lipat jadi 2, itu akan bentuknya menjadi persegi segi 3. Bahan yang ketiga, kita perlukan pensil atau pena. Selanjutnya kita perlukan uang koin atau juga tutup botol. Lalu adik-adik, untuk perekatnya kita bisa memakai lem kertas. Kalau tidak ada lem kertas bisa memakai heater, atau kalau tidak lem kita juga bisa memakai sedikit nasi hangat sebagai pengganti lem. Kemudian bahan yang terakhir, alatnya gunting. Mari kita mulai membuatnya. Ayo. Pertama, ambil kertas origami atau kertas warna-warni tadi adik-adik, ataupun karton. Lalu kita mulai mencetak dengan uang koin.
seperti ini adik-adik. Kalau tidak ada uang koin, pakai tutup botol juga bisa. Nah, kemudian jika kita tidak memakai kertas warna, dari kertas biasa, adik-adik, setelah kita membuat lingkaran, lalu kita warnai. Lalu kita potong lingkaran ini dengan gunting. Kita potong dengan gunting hingga berbentuk seperti ini adik-adik. Nah, ada beberapa bulatan warna-warni. Kemudian kita ambil kertas segitiga tadi, dan kita tempelkan dengan lem, atau kita hektar, atau kita beri nasi di bagian yang polos, dan kita tempel. Nah, sekarang anggur kita sudah tersusun dan selesailah aktivitas kita menyusun anggur. Seperti biasa adik-adik, aktivitas kita yang sudah selesai, adik-adik foto, kemudian kirimkan fotonya kepada Kakak Layan agar bisa ditayangkan di minggu selanjutnya. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.